Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 201220343 dari kelas PAI 5K. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema rokok dalam fikih kontemporer. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rokok dalam konteks kehidupan modern, serta berbagai aspek sosial, kesehatan, dan spiritual yang terkait. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, menjadi bahan diskusi dan yang konstruktif. Mari kita mulai pembahasan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan merokok ini? Rokok merupakan gulungan dari tembakau yang dibungkus daun nipah atau kertas. Rokok merupakan produk tembakau yang penggunanya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya dan atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan. Nikotin adalah salah satu zat adiktif yang paling banyak digunakan dan merupakan penyebab utama penyakit, kecacatan, dan kematian. Berikutnya, adapun pandangan ulama terhadap rokok. Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama hukum Islam tidak ada secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang menghalalkan. Bahkan, diantaranya lagi ada dari mereka atau ahli hukum agama berdiam diri dan tidak membicarakannya. Dalam Islam, tidak ada satu tindakan yang tidak ada hukumnya. Di kalangan umat Islam telah disusun ilmu usul fikih dan qawaid fikih yang dapat digunakan untuk menjawab setiap persoalan kontemporer termasuk dalam bidang merokok. Jadi, meskipun Al-Quran dan hadis tidak secara spesifik membahas hukum rokok, Islam menyediakan metode melalui usul fikih dan qawaid fikih untuk menjawab persoalan tersebut. Hukum rokok diperdebatkan, dengan sebagian ulama mengharamkan karena bahaya bagi kesehatan dan ekonomi, dan yang memakruhkan atau bahkan menghalalkan dengan alasan tertentu. Intinya, setiap tindakan dalam Islam memiliki hukumnya, dan umatnya diharapkan mempertimbangkan manfaat serta mudarat rokok sesuai prinsip syariat. Berikutnya, ada dalil-dalil dari pandangan ulama terhadap rokok. Pada prinsipnya, tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok, baik dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi. Karena itulah perdebatan mengenai hukum rokok menjadi polemik yang kontroversial. Hal ini tidak lain disebabkan karena rokok itu sendiri baru ditemukan pada abad ke-10 Hijriah. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan konsumsi rokok, tetapi juga ada yang menghalalkan, memperinci antara ketiganya, dan ada di antara mereka berdiam diri atau tawakuf atau tidak memutuskan hukumnya. Tidak disebutkannya hukum rokok dalam sumber hukum primer Al-Quran dan hadis menyebabkan perbedaan cara pandang para ahli dalam menghukumi rokok. Berikut ini sangat penting untuk kita mempelajari, yaitu dampak merokok bagi kesehatan kita. Menurut peneliti, merokok dapat menyebabkan berbagai masalah dan kesehatan karena kandungan rokok yang memiliki berbagai macam zat yang dapat merusak metabolisme tubuh, yang memicu timbulnya penyakit. Upaya untuk berhenti dari kebiasaan merokok didasarkan pada kebutuhan peningkatan kesehatan dan desakan keluarga dan teman-teman. Perokok menyatakan penggunaan strategi penghentian kebiasaan yang dipelajari dalam kelompok pendukung, tetapi mereka juga menyatakan harapan akan dukungan psikologis khusus. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Berikut beberapa bahaya merokok bagi kesehatan. Yang pertama yaitu serangan jantung. Yang kedua,
aneurisma otak. Yang ketiga, kanker nasofaring. Yang keempat, kanker paru-paru. Yang kelima, asam lambung. Yang keenam, tulang keropos atau rapuh. Yang ketujuh, penuaan dini. Yang kedelapan, masalah kesuburan. Dan yang terakhir yaitu gangguan psikologis. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang hukum rokok dalam fikih kontemporer. Kita telah melihat bahwa meskipun Al-Quran dan hadis tidak secara spesifik membahas rokok, Islam memberikan pedoman melalui ijtihad dan prinsip-prinsip fikih untuk menentukan hukumnya. Sebagai generasi muda, mari kita bijak dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi bahan refleksi bersama. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.